bait fi kutubis sunnah. Idzan al-ulama alladzi dzakartuhum, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu adalah cabang-cabangnya, sedangkan batang pokok kayunya itu adalah ahli bait. Siapalah ulama imam mazhab yang paling tua? Abu Hanifah. Dari mana Imam Abu Hanifah mengambil fikih? Di antara fikih yang dia ambil adalah dari Imam Ja'far Shadiq. Habib Ali Al-Jifri ditanya, kalau memang kalian ahli bait, kenapa kalian tidak mengambil fikih Ja'far Shadiq? Kenapa kalian ambil fikih Syafi'i? Apa jawab Syekh Imam Habib Ali Al-Jifri? Bukan masalahnya pada Sayyidina Ja'far Shadiq. Yang jadi masalah adalah periwayat-periwayat dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq sampai ke mereka sedang mau menembak. Kenapa tidak ambil dari Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Kenapa tidak ambil dari Usulul Kafi? Kenapa tidak ambil dari Furu' Al-Kafi? Yang jadi masalah bukan pada Musa Al-Kazimnya, bukan masalah pada Ja'far Shadiqnya, tapi masalahnya adalah ruwat, perawi-perawi. Sedangkan dalam syarat perawi adalah al-adalah wad-dhabt. Di situ letak masalahnya. Maka kita mengambil riwayat yang diriwayatkan oleh ulama ahlus sunnah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Ibni Majah. Maka di sana ada riwayat-riwayat para ulama ahli bait. Tapi pada masa itu menulis riwayat ulama ahli bait tidak seperti masa sekarang. Saya kebetulan menulis tesis tentang Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Periwayat-periwayat dalam Muwatta', periwayat-periwayat dalam Sahih Bukhari, periwayat-periwayat dalam Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab. Imam Nasa'i punya kitab namanya Ad-Du'afa wal Matrukin. Dalam biografi Imam Nasa'i, Tufiyan Nasa'i li'annahu allafa kitaban wa mawdu'ul kitab Fadail Ali. Duriba wa ramauhu bil ni'al. Iqra tarjamatil Nasa'i. Li'annahum asarruhu ala an yaktubu aidan Fadail Muawiyah. Walam yujib. Jadi nama para ulama itu ada. Dan ulama-ulama yang ana sebutkan tadi mengembangkan riwayat-riwayat daripada ahli bait. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Setelah zaman aman, tenang, sekarang di mana-mana kita berada, riwayat yang kita dengar adalah riwayat ahli bait. Habib Syatiri, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Al-Jifri, Al-Sayyidi Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Wa ana fil doktorah S3 saya tulis Syekh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia. Waktu menulis biografi ini, masyayikhuhu, syuyukh-syuyukhnya ana bagi dua. Syuyukh yang dari ahli bait dan syuyukh yang bukan ahli bait. Ana bagi dua. Ana utamakan di atas ahli bait, baru yang di bawah yang bukan ahli bait. Sekarang alhamdulillah musnidud dunia, ahli sanad dunia, ahli bait. Siapa dia? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Khatimatul Huffaz. Pada zaman modern ini, penutup para hafiz, yang hafiz alim mutqin, hafal rawi, Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, abang kandung dari Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya abang, Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari punya adik, Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Sadah Al-Ghumariin min sulalati Ahlul Bait dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain.
Jadi zaman-zaman sulit ini sudah berpindah, dan zaman sekarang Masya Allah, tabarakallah. Dan ahli bait tidak hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umara. Kemarin ana baru dari ana kalau keliling melihat, ana usulkan ke yang punya kesempatan waktu, tuliskan ahlul bait yang ulama sekaligus umara. Di antaranya kalau di Kalimantan, Habib Abdurrahman Kesultanan Kalimantan Barat, Pontianak, Gadriyah, Habib Abdurrahman Al-Gadri, Habib sekaligus Sultan. Di Sumatera, di Riau, Habib sekaligus Sultan, Habib Utsman bin Syihab. Kemudian Habib Utsman Syahabuddin menikah dengan anak Sultan Kerajaan Siak, lalu anak cucunya Sultan terakhir Sultan Syarif Qasim. Itu juga yang terjadi pada Brunei Darussalam. Habib menikah dengan anak sultan, lalu kemudian anak cucunya menjadi zu'ama. Itu juga yang terjadi di Yordania. Yordania, Syarif Hussein, terjadi pergolakan di Saudi Arabia, terjadi revolusi, terusir dari Makkah karena Amir Najd datang, King Abdul Aziz. Akhirnya mereka mengasingkan diri, maka muncullah Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah yang dikenal dengan Yordania. Maroko, di tiang Masjid Hasan II itu dituliskan, tiang utama, inilah masjid yang didirikan oleh Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibnu Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada satu dakwah yang sekarang tersendat. Habib-habib itu dulu, zaman dulu, dua dia lakukan. Pertama, mengembangkan taklim. Yang kedua, menikah dengan anak sultan-sultan sehingga kesultanan itu menjadi Islam. Nah, ini yang nomor dua nih mesti diulang sekali lagi. Wasilah dakwah. Kenapa? Karena kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Mudah berdakwah itu kalau dari atas. Jadi kalau ada anak bupati, anak gubernur, anak anggota dewan, itu harus disyarifahkan. Supaya apa? Supaya mudah ini wasilah dakwah. Jadi kalau ditulis itu oleh sarjana-sarjana kita, bagaimana metode dakwah mereka dulu, ada yang sekedar menjadi mufti. Pergi saya ke Pulau Penyengat, Kerajaan Melayu Riau. Di situ ada pulau, ada masjid yang dibuat dari putih telur ayam. Semennya itu saking kayanya diaduk dengan putih telur ayam. Kuningnya buat puding. Situ ada makam, di samping makam sultan, di samping makam Habib As-Saqqaf. Jadi ada mereka hanya sampai pada level mufti. Tapi kemudian ada yang di atas itu adalah membenarkan sabda Nabi SAW, al-a'immah min Quraisy. Al-a'immah min Quraisy kata Nabi. Dan itu terbukti dalam sejarah Nusantara. Jadi adik-adik yang kuliah di Fakultas Sejarah mesti menulis para habaib yang menjadi habib juga sebagai sultan di Nusantara untuk mengokohkan. Kalau tidak nanti umat ini akan terlupakan dari sejarahnya, maka yang muncul adalah orang-orang sekuler, liberal, komunis, ateis dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.